Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat berjumpa kembali bersama Pak Guru di sini dan masih di channel Dani Arif Guru Desa. Baik adik-adik, teman-teman semuanya, bertemu lagi ya dalam pembelajaran kita. Dan kali ini kita akan belajar di ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 4, masih di kurikulum Merdeka. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Ya, semua teman-teman dan adik sehat ya. Pak Guru berharap semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, kita mulai. Pada bab 6 ini, di semester 2 ini, kita akan belajar tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ya, karena ini adalah pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dan kita masuk pada bahasan tentang sosial. Di bab kali ini ada 4 tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, diharapkan bahwa setelah belajar ini kita bisa memahami dan menjelaskan tentang peninggalan sejarah dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga bisa memahami dan menjelaskan tokoh-tokoh sejarah pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam tersebut, serta dapat menjelaskan pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada kehidupan masa kini. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita adalah ingin menyajikan informasi tentang peninggalan sejarah kerajaan. Kita mulai dari yang pertama ya adik-adik. Siap? Di mana sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia ya pada awalnya yaitu dimulai dari kerajaan Hindu, di mana berdirinya kerajaan Hindu menandai berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu masuk dan berkembang di Indonesia pada abad ke-4 Masehi. Ya, abad ke-4 berarti berada di tahun ya sekitar 400 Masehi ya adik-adik, teman-teman semuanya. Nah, kerajaan yang pertama yaitu kerajaan Kutai atau Kutai Kartanegara ya, di mana kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang berada di Indonesia, yang berada di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur ya. Kerajaan Kutai memiliki peninggalan berupa yupa. Bisa dilihat di sebelah kiri ya. Ya, ini adalah peninggalan sejarah kerajaan Kutai di mana tulisan pada yupa diukir menggunakan huruf Pallawa. Ya, hurufnya seperti itu ya. Kemudian kerajaan yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman ya, di mana ada banyak prasasti peninggalan sejarah. Di antaranya ada prasasti Tugu, prasasti kebun kopi, dan prasasti Ciaroteun. Kemudian yang ketiga adalah kerajaan Kediri ya. Kerajaan Kediri kita tahu ya, di daerah Kediri, Jawa Timur, di mana Arca Dewa Wisnu merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri yang berdiri pada tahun 1042 sampai 1222 Masehi ya. Berarti abad ke-10 ya teman-teman semuanya. Kemudian yang keempat kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini ya ditandai dengan adanya Candi Singosari. Peninggalannya dibangun untuk memuliakan Raja Kertanegara, di mana beliau adalah merupakan pemimpin dari kerajaan Singosari yang berjaya pada saat itu. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah kerajaan Mataram Hindu. Keberadaan kerajaan Mataram Hindu diketahui dari prasasti yang ditemukan di desa Canggal Kedu, Jawa Tengah. Adik-adik, teman-teman semua tahu Kedu ya? Ya, Kedu itu daerah di sebelah utara Temanggung ya, perbatasan dengan Wonosobo ya, arah ke Wonosobo. Nah, kerajaan Mataram Hindu meninggalkan ratusan candi yang berada di kompleks
Candi Prambanan ya. Jaraknya cukup jauh ya adik-adik ya teman-teman. Kalau Prambanan ada di Klaten, sementara daerah ini apa? Kekuasaannya ada di sekitar sebelah utara. Nah, kemudian kerajaan yang berikutnya, ini yang paling jaya ya, yang paling luar biasa, yaitu kerajaan Majapahit ya, dimana kerajaan Majapahit ini dipimpin oleh Raden Wijaya dengan panglimanya, yaitu pimpinan angkatan bersenjatanya saat itu adalah Patih Gajah Mada, yang berhasil membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasan, sehingga kawasan yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit ini disebut dengan Nusantara. Luasnya itu kalau kita hitung secara daerah teritorial itu sampai dengan di Filipina loh teman-teman ya. Jadi bukan hanya wilayah Indonesia, tapi sampai beberapa daerah dan negara di sekitar Asia Tenggara itu masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit ya. Majapahit sendiri itu berawal atau berasal dari sebuah kata yang ditemukan oleh Raden Wijaya ya, dari kata nama buah ya, yaitu buah maja. Anak-anak tahu ya, buah maja bentuknya seperti melon tapi pohonnya tinggi ya. Pohonnya tinggi, akan tetapi buah maja ini rasanya tidak manis, akan tetapi pahit ya. Bentuk luarnya memang menggiurkan, tapi kalau dibuka rasanya pahit begitu. Nah, adapun peninggalan kerajaan Majapahit itu ada di situs Trowulan ya. Baik, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita tentang sejarah kerajaan, terutama kerajaan yang bercorak Hindu ya, atau yang beragama Hindu ya. Kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang ya teman-teman semuanya. Adik-adik semuanya tetap semangat untuk belajar dan salam merdeka. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the